Selamat datang kembali di video presentasi sudut pada bangun ruang. Nah, di video-video sebelumnya kita telah mempelajari besar sudut antara garis dengan garis, garis dengan bidang. Di video ini kita akan mempelajari besar sudut antara bidang dengan bidang. Ya, bidang dengan bidang. Nah, misalkan terdapat dua buah bidang. Mari kita gambarkan bidang tersebut. Misalkan ini adalah bidang W. Lalu terdapat bidang lainnya, mari kita namakan bidang tersebut adalah bidang. Misalkan bidang tersebut adalah sebagai berikut ya. Misalkan bidang tersebut adalah bidang V. Ini adalah bidang V. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita mencari besar sudut di antara kedua buah bidang tersebut? Caranya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah kita gambarkan garis potong antara kedua buah bidang tersebut, di mana ini merupakan garis potongnya, ya, antara bidang V dengan bidang W. Lalu langkah kedua adalah kita akan gambarkan suatu titik pada garis potong tersebut. Lalu kita akan tarik sebuah garis yang tegak lurus terhadap garis tersebut dan berada pada bidang W dan berada pada titik tersebut atau melewati titik yang barusan kita gambarkan. Nah, di mana ini adalah garis yang tegak lurus terhadap garis potong. Terhadap garis potong yang berada pada bidang W. Lalu langkah selanjutnya itu adalah kita akan menggambarkan garis yang melalui titik tersebut dan tegak lurus terhadap bidang yang tegak lurus terhadap garis potong dan berada pada bidang V. Jadi kita akan gambarkan sebuah garis yang tegak lurus terhadap garis potong dan berada pada bidang lainnya, yaitu bidang V. Nah, maka besar sudut antara kedua buah bidang tersebut adalah besar sudut antara kedua buah garis yang barusan kita gambarkan, yaitu misalkan ini adalah alfa. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa besar sudut antara bidang V dengan bidang W itu akan sama dengan alfa. Nah, agar kalian lebih mengerti, mari kita kerjakan contoh soal. Nah, di sini saya telah mempersiapkan sebuah soal di mana terdapat sebuah kubus ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita perlu hitung besar sudut antara bidang BDE dengan bidang BDG. Mari kita gambarkan bidang BDE. BDE ini merupakan bidang BDE. Lalu bidang BDG. Nah, ini merupakan bidang BDG. Bagaimanakah cara kita mencari besar sudut antara kedua buah bidang tersebut? Tentu saja langkah pertama adalah kita cari garis potong antara kedua buah bidang tersebut, di mana BD merupakan garis potongnya. Setelah itu, kita akan gambarkan garis yang tegak lurus terhadap garis potong, yang akan tegak lurus terhadap garis potong dan akan berada pada bidang BDE dengan bidang BDG. Nah, di sini saya telah gambarkan garis bantu, yaitu garis AC, untuk menentukan titik tengah dari garis BD. Ini adalah titik tengahnya. Lalu kita akan gambarkan garis yang tegak lurus terhadap garis potong, yaitu BD, dan berada pada bidang BDG, yaitu garis berikut. Di mana garis ini, misalkan ini adalah titik I, di mana garis GI itu akan tegak lurus terhadap garis potong BD. Lalu kita akan tarik satu garis lagi yang akan tegak lurus terhadap garis BD dan akan berada pada bidang lainnya, yaitu bidang BDE, di mana ini merupakan garis EI. Nah, maka besar sudut antara kedua buah bidang tersebut adalah besar sudut antara garis GI dengan garis EI. Misalkan ini adalah alfa. Nah, maka mari kita cari besar sudut alfa. Caranya adalah mari kita hubungkan titik E dengan titik G. Nah, maka di sini kalian akan mendapatkan sebuah segitiga ya, di mana itu adalah EGI.
Mari kita gambarkan segitiga EGI. Ini adalah EGI. Ya, E, G dengan I. Lalu mari kita analisis, di mana EG itu merupakan diagonal sisi dari kubus ABCD EFGH. Di mana misalkan panjang rusuhnya adalah A, maka EG itu adalah A akar 2 ya, merupakan A akar 2. Kalian dapat mencarinya dengan rumus Pitagoras, di mana sisi-sisinya adalah A dengan A, maka kalian kuadratkan lalu kalian akarkan, itu akan menjadi A akar 2, yaitu EG. Lalu sekarang mari kita cari panjang EI. Nah, untuk mencari panjang EI, mari kita gambarkan segitiga siku-siku EAI. Ya, segitiga siku-siku EAI. Misalkan ini adalah segitiga siku-siku EAI. Lalu EA itu adalah panjang rusuknya, yaitu A. Lalu AI itu adalah setengah dari diagonal sisinya, yaitu A per 2 akar 2. Nah, maka mari kita cari EI, di mana EI kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambahkan dengan A per 2 akar 2 dikuadratkan, di mana itu akan sama dengan A kuadrat ditambahkan dengan A kuadrat per 4 dikalikan dengan 2, di mana itu adalah setengah A kuadrat, maka ini akan sama dengan 3 per 2 A kuadrat, maka EI itu akan sama dengan akar dari 3 per 2 A kuadrat. Mari kita tarik keluar A kuadrat, itu yang akan menjadi A akar 3 per 2. Mari kita rasionalkan. Penyebutnya kita kalikan dengan akar 2, kita bagikan dengan akar 2. Ini akan menjadi A per 2 akar 6. Nah, maka ini adalah panjang EI, yaitu A per 2 akar 6. Maka mari kita tuliskan panjang EI itu adalah A per 2 akar 6. Di mana panjang EI itu akan sama dengan panjang IG, yaitu A per 2 akar 6. Lalu kita perlu mencari besar sudut I. Ini adalah besar sudut antara kedua buah bidang tersebut. Nah, bagaimanakah cara kita mencari besar sudut alfa jika kita ketahui panjang sisi dari semua segitiga ini? Ya, kita ketahui semua panjang sisi dari segitiga EIG. Kita dapat gunakan aturan kosinus ya. Kita dapat gunakan aturan kosinus, di mana aturan kosinus adalah sebagai berikut, yaitu EG jika dikuadratkan itu akan sama dengan EI dikuadratkan ditambahkan dengan IG dikuadratkan, lalu dikurangkan dengan 2 dikalikan dengan EI dikalikan dengan IG, lalu dikalikan dengan kosinus alfa, yaitu kosinus yang di depan sudut yang sisi yang kita cari, yaitu alfa. Nah, sekarang mari kita masukkan semua nilai tersebut, di mana EG itu adalah A akar 2 dikuadratkan itu sama dengan EI kuadrat itu adalah A per 2 akar 6 dikuadratkan ditambahkan dengan IG itu sama A per 2 akar 6 dikurangkan dengan 2 dikalikan dengan A per 2 akar 6 dikalikan dengan A per 2 akar 6 dikalikan dengan kosinus alfa. Nah, maka mari kita sederhanakan, di mana ini akan menjadi 2 A kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat per 4 dikalikan dengan 6 ditambahkan dengan A kuadrat per 4 dikalikan dengan 6 dikurangkan dengan 2 dikalikan dengan A per 2 dikalikan A per 2 adalah A kuadrat per 4 akar 6 dikalikan akar 6 adalah 6. Lalu di sini adalah kosinus alfa. Mari kita sederhanakan, kita dapat mencoret ini menjadi 3 per 2, ini juga 3 per 2. 3 per 2 ditambahkan dengan 3 per 2 itu adalah 3 ya, adalah 6 per 2, di mana itu adalah 3. Lalu di sini adalah A kuadrat dikurangkan dengan 2 dengan 4, kita dapat mencoretnya menjadi 2. 2 dengan 3, kita dapat mencoret menjadi 3. Maka ini akan menjadi negatif 3A kuadrat dikalikan dengan kosinus alfa, di mana itu adalah 2A kuadrat. Nah, maka kosinus alfa itu akan sama dengan 3A kuadrat
dikurangkan dengan 2A kuadrat. Lalu kita bagikan dengan 3A kuadrat. Ya, kita bagikan dengan 3A kuadrat. Di mana itu adalah kosinus alfa. Maka ini akan sama dengan A kuadrat per 3A kuadrat. Maka kita dapat mencoret A kuadratnya ini akan menjadi dengan A-nya ya. Ini akan menjadi 1/3. Nah, maka kosinus alfa itu sama dengan 1/3. Di mana ini bukan merupakan sudut istimewa. Maka kita perlu gunakan kalkulator ataupun tabel trigonometri. Di mana kalian akan mendapatkan bahwa alfa itu akan sama dengan 70,53 derajat. Ya, jadi sudut antara kedua buah bidang tersebut adalah 70,53 derajat. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.